warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora, akan share salah satu jobdesk saya, yaitu melaksanakan pendampingan individu di SDN 2 Selo Gender, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dengan CGP Ibu Siti Romlah, SPDI. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi pelaksanaan pendampingan individu kedua Angkatan 9 di SDN 2 Selo Gender, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Ibu Romlah memimpin diskusi dan PP sebagai moderatornya, dengan peserta diskusi Bapak Kepala Sekolah serta GTK yang lainnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu kedua temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Durasi waktunya 4 kali 45 menit. Fokus dalam pendampingan individu kedua ini adalah, yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan saat Lokakarya 1. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan dengan Bapak Kepala Sekolah dan warga sekolah yang lainnya dengan moderator pengajar praktek. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu ini dibagi beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan, kedua adalah bagian awal, ketiga bagian inti, empat bagian akhir, dan kelima adalah bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan ini yaitu menentukan jadwal yang interval waktunya telah ditentukan oleh BPGP Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian adalah surat perintah tugas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian ada kesepakatan deal antara CGP dengan PP waktu jadwal pelaksanaan pendampingan individu. Kemudian PP menyusun instrumen pendampingan individu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, dalam pendampingan individu kedua ini, yang bahan-bahan yang dibutuhkan adalah, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Ini sudah dimiliki PP saat pembekalan. Terus kemudian yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Terus kemudian yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. 4 adalah rumusan visi sekolah. Ini sebagai bahan yang dicermati dalam diskusi nanti. Kemudian yang kelima adalah hasil pemetakan CGP dari Lokakarya 1. Ini terkait komunitas praktisi. Kemudian yang keenam adalah isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya 2. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal, yaitu bagian awal pendampingan dengan durasi waktu 10 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan tentang kabar guru penggerak. Kemudian menjelaskan tentang fokus dan memastikan bahwa CGP dapat memahaminya. Kemudian pengajar praktek memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh CGP dapat disajikan dengan baik. Ini sudah saya santumkan saat di instrumen. Instrumen sudah saya bagikan sebelumnya pelaksanaan pendampingan, jadi CGP sudah mengerti betul apa yang akan dilaksanakan saat pendampingan. Kemudian mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti pertama yaitu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah dengan durasi waktu 15 menit. Bersama dengan CGP, PP melaksanakan diskusi dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah ataupun rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani.
Kemudian apa bentuk dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan guru rekan sejawat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalankan pendidikan guru penggerak di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kelima adalah apa rencana Bapak Ibu ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani dapat berjalan dengan maksimal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua adalah refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Bersama dengan CGP melakukan diskusi terkait perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari modul tersebut. Dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul tersebut. Kemudian yang kedua adalah apakah Bapak Ibu mempelajari sudah diimplementasikan ke dalam kelas Bapak Ibu dan berikan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang terjadi perubahan terhadap murid Bapak Ibu dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkan modul-modul tersebut. Kemudian yang kelima adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang ketiga adalah rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah dengan durasi waktunya adalah 20 menit. Bersama dengan CGP, BP berdiskusi tentang komunitas praktisi dengan mengadakan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah? Yang kedua adalah, apa tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Kemudian yang ketiga adalah, apa saja yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Nah, setelah 3 pertanyaan tersebut, kemudian dilanjut dengan pertanyaan berikutnya adalah, strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk segera rintis komunitas praktisi. Ini jika belum ada komunitas praktisi di sekolah. Jika sudah ada, maka apa rencana yang Bapak Ibu lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Ini melakukan diskusi dengan narasumbernya adalah CGP dan pengajar prakteknya adalah PP sebagai moderatornya. Kemudian selanjutnya peserta diskusi adalah Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman GTK yang lainnya. Dalam diskusi tersebut, CGP membuka diskusi dengan menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam peserta diskusi tersebut. Dan sebagai persepsinya, CGP memutarkan puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia sebagai penyemangat untuk memaknai sebuah visi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya CGP mengajak peserta diskusi untuk membahas dan menganalisis visi sekolah. Nah, apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas cita-cita yang ingin dicapai murid? Apakah visi sekolah tersebut sudah menjadi pembeda antara murid satu dengan murid sekolah lainnya? Dan peserta diskusi diajak untuk membuat dan menyelesaikan kalimat terumpang yang disediakan oleh CGP sesuai dengan modul 1.3. Ini adalah kalimat terumpang yang harus diselesaikan oleh semua peserta diskusi, baik kepala sekolah maupun rekan GTK yang lainnya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima adalah kita warga sekolah di sekolah yakin untuk titik-titik. Yang keenam adalah saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah berdiskusi tentang visi sekolah. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Ataukah hanya sekedar menjadi
jargon-jargon atau slogan yang tidak bisa dibumikan. Kemudian jika visi sekolah sudah berpihak kepada murid, maka selanjutnya adalah peserta diskusi yang membahas program-program sekolahnya. Jika visi sekolah belum berpihak kepada murid, maka peserta diskusi adalah mengusulkan visi yang tepat untuk sekolah tersebut. Dan usulan kemudian dicatat dan didokumentasikan oleh CGP dan dilaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk ditindaklanjuti penentuan visi berikutnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada akhir pendampingan, yaitu yang pertama adalah melakukan refleksi. Dalam melakukan refleksi ini, apa hal yang menarik yang Bapak Ibu dapatkan dalam proses pendampingan ini? Dan apa yang membuat menarik? Kemudian, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada CGP yang telah berbagi praktik baik. Mengingatkan CGP untuk menyebarkan dan mengumpulkan tagihan-tagihannya, baik itu kuisnya dari kepala sekolah, teman sejawat maupun murid untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan di LMS-nya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini ada beberapa tagihan yang harus dilaksanakan oleh CGP yang harus diupload di LMS-nya, yaitu adalah umpan balik mandiri juga, asesmen mandiri, juga umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan perwakilan murid. Kemudian PP memotivasi untuk tetap bagaimana selanjutnya untuk selalu memperhatikan praktek baik yang berpihak pada murid. Jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan fasilitator, maka PP harus mencatatnya dalam jurnal komunikasi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian yang kelima adalah bagian laporan. Pada laporan ini ada umpan baliknya, terus kemudian ada jurnal pendampingan, mengisi daftar agen dan lain-lainnya. Pada dasarnya, Ibu, Bapak, ada dua versi laporan. Yang pertama adalah laporan versi online-nya, yaitu mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan mengisi rencana pendampingan selanjutnya. Semua dikerjakan oleh PP di dalam LMS-nya. Kemudian yang versi manual adalah daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan yang dicetak dan dilaporkan kepada BPDP saat penyamaan persepsi pada lokakarya tujuan. Ini dokumentasi saat berdiskusi awal dengan CGP, PP dengan CGP, kemudian ada berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah dan GTK yang lainnya. Semua aktif berdiskusi, memecahkan visi di SDN 2 Selogender, Kecamatan Jati. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang pertama adalah BPDP Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, SMK Negeri 1 Bunduran, dan SDN 2 Selogender. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian share ini dari pelaksanaan pendampingan individu di SDN 2 Selogender, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.